Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat semua ya? Ya. Baiklah, kita bertemu pada pertemuan pelajaran matematika ya. Semoga pelajaran matematika ini tidak membuat kalian turun semangat, tapi tetap semangat. Sebelum melanjutkan, KM silakan untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa yang penting mulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak presiden terlebih dahulu ya. Bagi yang ada, acungkan tangan. Aditya Ali, hadir ya. Alvino, hadir. Andre Mei, ada ya. Bagja Ihsan, ya, ada. Chandra Kamal, ya ada, hadir. Evandi Sopian, ada. Fahri Marcelino, oke, masuk. Fatur Rahman, ada. Ihsan Hidayah, oke. Ihsan Mulya, ada ya di sana. Lexi Pratama, oke, di pojok ya, ada. Muhammad Firman Supriyatna, hadir. Muhammad Yoga Pratama, ada. Muhammad Raihan Algipari, oke, sip. Muhammad Desta, ada. Muhammad Muhripan, ya. Muhammad Ramdhani, oke, ada. Muhammad Ridho Putra, hadir. Muhammad Rizky, ada ya di pojok. Muhammad Alpati, ya, ada. Muhammad Firja Sapi'i, ada ya. Muhammad Irfan Setaria, ada. Nandia Ferdian, ya ada di depan. Nur Hadi Fatur Rahman. Rizky Putra, ya hadir. Raihan Merlio, ada. Renaldi Abdul Ghani, ada. Ray Jalu, Ridwan Arifin, ya. Ripaldi Akbar, ada. Rizda, ada. Rostika, ya. Septian, hadir. Sarul Gunawan, hadir. Taji Mikdad, hadir. Dan yang terakhir Yoda, ya, oke. Alhamdulillah ya. Hari ini ada beberapa yang tidak hadir, yaitu Fatur Rahman Ardiansah ya. Sakit ya? Ya, semoga yang sedang sakit hari ini besok kemudian hari lekas kembali sehat ya. Baiklah. Sebelum ke materi berikutnya ya. Bapak akan bertanya terlebih dahulu tentang materi minggu yang lalu ya. Ada yang masih ingat tentang ini? Operasi bentuk akar. Ada yang tahu? Saya tahu. Ya, silakan. Apa? Bentuk akar Ya. adalah berupa penjumlahan, pengurangan. Ada lagi? Ya, Fahri. Alhamdulillah. Berarti kalian minggu yang lalu materinya masih ingat dan mudah-mudahan selalu ingat karena matematika ini akan selalu bertemu dengan yang namanya kehidupan ya. Apapun itu, matematika akan selalu ada dalam kehidupan. Oke. Dan lagi ya, operasi bentuk akar. Kesatu apa tadi? Penyelesaian berupa penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian. Oke. Ada yang masih belum paham sejauh ini? Silakan. Untuk penjumlahnya bagaimana, Pak? Pengurangnya bagaimana, Pak? Perkalian bagaimana, Pak? Nah, untuk pembagian ini kita akan bahas hari ini ya. Nah, ada yang masih belum paham tentang penjumlahan? Saya Pak, Ya, gimana? saya belum paham tentang penjumlahan itu kan bagaimana Pak? Oh gitu, baik ya. Ini penjumlahan itu apabila akar A ditambah akar B, apabila A dan B-nya itu nilainya misalkan ini 3, ini 3, maka ini akar, di sininya akar apa? Akar 2, akar 3. Karena ini satu akarnya sama. Ya, radikannya sama. Sini ada angka 1, ada angka 1. Maka di sini ditulis angka 2. Gitu ya. Asalkan radikan dalam akarnya itu sama. Kalau A dan B-nya berbeda, maka tidak bisa. Ingat? Alhamdulillah. Paham ya? Terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Untuk lebih lanjut ya, kita ada lagi satu yang namanya pertanyaan nih dari Bapak. Nah, yang bentuk ini dinamakan apa? Bentuk Ya, pecahan, Pak. Yuda, betul sekali. Ini adalah bentuk akar pecahan. Ya, betul. Jadi ini adalah bentuk akar pecahan. Yang soal seperti ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Paham kan? Ya. Silakan buka bukunya halaman 16. Ya, buka bukunya halaman 16. Ya. Silakan buka bukunya halaman 16. Jadi kita lihat di slide ya. Bilangan berpangkat dalam ini kita maksudnya ke topik merasionalkan bentuk akar. Ya. Jadi kita pada hari ini akan membahas topik merasionalkan bentuk akar ini atau bentuk pecahan atau pembagian. Ya. Di sini yang akan pecahan atau pembagian itu berupa bentuk akar. Ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini ya, kita akan insya Allah setelah dipelajari materinya dapat melakukan prosedur operasi ya. Seperti tadi apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan merasionalkan bentuk akar. Bisa ya? Silakan dibaca dulu bukunya halaman 16. Di situ tentang operasi pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar atau merasionalkan bentuk akar. Silakan dibaca dulu. Ya. Silakan dibaca. Boleh ditulis, boleh. Ya. Bisa dilihat di slide-nya ya. Sini. Nah, lihat. Ini adalah bentuk dari yang lihat di buku adalah penyebut tunggal. Ya, penyebut tunggal. Yang dimaksud penyebut tunggal yaitu apa? Nih. Penyebut ya, tunggal. Jadi hanya ada satu akar saja. Ya. Kemudian nanti
rumusnya atau penyelesaiannya yaitu dikalikan dengan bentuk sekawannya. Sekawan dari mana? Dari akar B. Ya, seperti ini. Maka dapat kalau akar B dikali akar B, asal nilai radikannya sama, maka akarnya akan hilang dan menyisakan bilangan tersebut. Ya, paham? Ya, silakan dibaca lagi. Ya, ini masih dalam tahap awal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana? Rasional adalah masuk akal atau kita bisa secara logika ya menjawab agar masuk akal. Ya, misalkan Pak, amun akarnya seperti ini bisa dirubah tidak? Nah, makanya kita rasionalkan. Paham? Bagus pertanyaan. Ada lagi yang mau? Cukup dulu. Silakan dibaca lagi ya. Ya, bisa dilihat contohnya di situ. Ya. 6, ini bukan B ya, tapi ini. 6 akar 3. Maka dikalikan dengan sekawannya. Akar 3 akar 3. Maka didapat 6 kali akar 3. Jadi perkaliannya lurus ya. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang. Misalkan bilangan 3. Maka 6 akar 3 dibagi 3 dapat 2/2 angkat 3. Jadi 6/3 itu bisa dibagi 2 akar 3. Sampai sini ya. Paham? Nah. Kemudian di situ terdapat penyebut tunggal seperti ini dan penyebut tidak tunggal. Penyebut tidak tunggal seperti ini ya. Ya. Silakan bisa ditulis dulu seperti ini. Ini adalah pecahan bentuk tidak tunggal. Silakan ditulis dulu.
Ya silakan sambil ditulis ya. Kalau yang tidak paham silakan untuk ditanyakan. Bapak ingin yang teman kalian lebih paham bisa membantu memberikan jawaban. Ya. Ya, ini adalah salah satu pecahan berbentuk C per A plus B. Ya, A plus akar B atau C per A minus atau kurang akar B. Di mana pecahan C per A plus akar B diubah menjadi C per A plus akar B. Di mana A plus B ini adalah sekawannya dengan A minus akar B. Ya, jadi apabila A plus akar B, maka dikalikan dengan sekawannya A minus akar B, baik membilang dan penyebutnya. Saya dapat C dalam kurung itu artinya dikali A minus akar B dibagi A kuadrat min B. A kuadrat dari mana? Ada yang tahu A kuadrat dapat dari mana? Ada yang bisa jawab? A kuadrat dapat dari A dikali A. Tuh, paham? Ya. Untuk yang B-nya itu akar B dikali akar B. Maka tinggal menyisakan B. Untuk yang bagian bawah, yang C per A minus akar B diubah menjadi, nah kalau ini minus, maka kali sekawannya itu pasti positif. Bisa dilihat di buku ya, sama. Ini salah satunya tidak ada akarnya ya, yaitu di bagian mana? Nih, bagian apa? A. Sedangkan B-nya bentuk akar. Kalau sudah belum? Silakan. Ya, jadi pembelajaran matematika, baik apapun materinya, itu akan bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Yang berikutnya yaitu pecahan berbentuk ini. Ya. C dibagi A. Sekarang A-nya ada bentuk akar plus B bentuk akar. Plus ya. Atau C bagi bentuk akar A dikurangi bentuk akar B. Nah, bentuk C bagi akar A plus min akar B dapat dirasionalkan. Apa rasional tadi teh? Masuk akal atau bisa disebut masuk logika. Untuk apa logikanya? Untuk ini penyelesaian. Paham ya? Maka kalau
penyebutnya berbentuk dia itu positif, maka sekawannya berbentuk negatif atau minus. Apabila sekawannya penyebutnya negatif, maka sekawannya yaitu positif. Jadi mudah ya. Mudah kalau dipahami. Silakan. Pak mau ditulis dulu. Ini yang berbentuk positif dulu ya contohnya. Nanti ada slide satu lagi, yaitu berbentuknya ininya negatif. Ya, jadi ini berkaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu adanya apa ini? Penjumlahan, adanya pengurangan, dan pastinya ada perkalian. Jadi berkaitan sampai dengan materi hari ini ya. Cuman hari ini kita tambahkan tentang pembagian dengan merasionalkan. Ya, jadi di SMK materi-materi itu adalah mengulang dari pelajaran di SMP. Ya. Jadi ada berkaitan, kemudian saling mengingatkan. Ya, materi berikut sebelumnya di SMP, kemudian berikutnya di SMK. Sudah? Nah, kemudian slide yang berikutnya ya. Ini yang slide yang terakhirnya itu masih sama seperti ini, tapi kita akan membahas yang sebelahnya. Yang C dibagi akar A dikurangi akar B, atau A akar A minus akar B. Bagaimana sekawannya? Nah, ini kan sekawannya berupa A kurang akar A kurang akar B, karena menyebutnya akar A plus akar B. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini yang bentuknya C dibagi akar A dikurangi akar B. Maka sekawannya kalau dikurang jadi ditambah, tidak betul sekali. Sama dengan di buku paket ya. Nah.
Karena kalau di buku paket mungkin penjelasannya sangat padat, singkat, jelas. Nah, oleh Bapak dipaparkan secara slideshow dengan PowerPoint ya. Lebih besar. Ya, apabila selesai, kita akan bagi kelompok ya untuk mengaplikasikan pemahaman yang telah tadi Bapak jelaskan, baik itu dalam buku paket ataupun dalam tayangan slide ya. Silakan kalian buat kelompok. Udah berbaris-baris ya. Kelompoknya 5 orang, silakan. Jadi di sini 5 orang. Silakan untuk dipecah. Cok, silakan. Oh. Cok, silakan berbaur yang cok. Nah, sudah ada berlima. Ya. Silakan mejanya untuk balik badan. Silakan balik badan. Nanti Bapak akan memberikan lembar kerja kelompoknya. Silakan. Ya, sok. Nggak usah. Mejanya aja. Kursinya aja, maksudnya mejanya mandi. Sok. Yang 5 berarti ke tengah ke sini ya. Yang 1 orangnya ke tengah. Nah, itu bisa jadi 3 orang. Silakan yang mau minum. Oke, itu bisa dirapat. Silakan. Sok. Nah, mau ditempelin boleh mejanya, silakan. Nah, jadi itu boleh. Ya. Sok. Karena pembelajaran dengan berkelompok itu bisa memudahkan kalian dalam memahami dari materi. Nah, gitu boleh ditempelin. Nah, silakan. Satu geser sedikit. Ya, bagus. Silakan nanti dikerjakan pada buku masing-masing ya. Ya.
Ini kelompok 1 ya. Ya. Nih. Ya, silakan. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan. Silakan. Silakan ke air sendiri-sendiri ya. Yang mau ke air silakan sendiri-sendiri saja. Oh. Silakan dari soal yang telah dibagikan oleh Bapak pada kelompok masing-masing, silakan dikerjakan melalui diskusi. Bisa lihat dari buku catatan dan boleh lihat dari buku paket. Silakan. Nanti Bapak harapkan setelah dikerjakan nanti ada perwakilan yang ke depan untuk ngisi. Nanti oleh kelompok yang lainnya boleh untuk ditanggapi atau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ada? Ya? Silakan dengan soalnya supaya jelas. Ya. Silakan isi. Ya, dikasih nama kelompoknya nih, kelompok 1 siapa saja tulis di kertasnya, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja, kelompok 4 siapa saja. Ya, nanti perwakilan kelompoknya silakan tuh ke depan. Bagi yang belum paham atau ada mengalami kesulitan, silakan tanyakan. Waalaikumsalam. Ya, sok silakan. Silakan. Ada yang kesulitan? Belum Pak, ya belum ya. Masih aman? Pak, Ya. jawabannya boleh jadi soal dulu. Boleh. Soal dulu ditulis, baru jawabannya silakan.
Silakan, kalau ada yang ditanyakan boleh. Ya, silakan kalau mau ditanyakan silakan. Ya, Yuda. Ya, betul. Jadi sekawannya ya. Ya. Kemudian perkaliannya ya silakan. Jadi merasionalkan bentuk akar atau dalam pembagian bentuk akar ya. Kita berlaku operasi yang sebelumnya telah kalian pelajari. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan juga perkalian. Cok, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ke depan. Bapak tanya. Silakan yang nggak paham atau ada merasa kesulitan, silakan ke depan. Ya, Nomor 1 seperti ini Pak. coba kita lihat ya. Yang ini Pak, yang ini. Iya, betul sekali. Jadi, kalau sudah berbentuk seperti ini, ya, akar dengan radikan yang salam, silakan duduk kembali. Akar dengan radikan yang sama, maka tinggal radikannya saja. Akarnya hilang. Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan. Akar bertemu dengan akar dengan radikan yang sama, itu akarnya menjadi hilang dan tinggal menyisakan bilangan radikan. Oke, ya, Adit, ini siapa? Taj. Belum Pak. Oh ya, silakan. Ya, jadi boleh seperti itu. Terima kasih ya. Sok mangga. Ada lagi? Sok, silakan bawa bukunya yang belum paham. Ketika kelompok 1 ya, ada yang menanyakan, silakan kelompok yang lain. Kalau ada yang mau dipaham, belum ini depan. Dari kelompok berapa nih yang mau menanyakan? Bawa bukunya. Sok. Ada kelompok 4 nih, ada yang menanyakan, silakan. Tapi bener apa kayak gini Pak? Coba lihat. Yang nomor 2 Pak. 2 Ini Pak. dikali dengan sekawannya, berarti sini 6 akar 3 dibagi 6 akar 3. Yang ini 3 dikali 3 min 5 akar 5, 3 min akar 5. Oke, siap. Seperti ini betul. Ya, silakan lanjutkan lagi. Silakan ada lagi kelompok yang berikutnya yang mau menanyakan. Jadi kelompok 1 ada. Kelompok 4, kelompok berikutnya. Kalau tidak ada silakan dikerjakan dulu ya. Ya, silakan. Pak, nomor 2 teh gini Pak. Nomor 2 ya, sekawannya yaitu 6 akar 3. Ya, siap. Betul. Nah, itu paham.
Ya, sambil berkelompok. Jadi Bapak tanya kembali. Jadi operasi bentuk akar itu meliputi apa aja tadi? Satu, Penjumlahan. penjumlahan. Pembagian. Siap. Ya, semuanya ini akan kalian operasikan pada pertemuan hari ini ya. Ada penjumlahannya, ada pengurangannya, pengaliannya dan pembagiannya. Ya, ini disebut dengan pecahan berbentuk akar. Ya, terima kasih. Masih ingat. Bagi yang sudah, silakan untuk presentasi atau menuliskan jawabannya di depan. Boleh siapa saja perwakilannya ya dari masing-masing kelompok. Kalau udah semuanya, Pak. Boleh udah semuanya atau belum juga nggak apa-apa, silakan. Nanti kan kita akan diskusi ya. Dari apa yang telah kalian presentasikan di depan. Sok, dari perwakilan dari kelompok siapa yang mau ke depan? Oh, kelompok 1 silakan. Mau ngisi soal nomor berapa, Pak Hari? Oh, nomor 1 silakan ditulis ke depan jawabannya. Karena besar-besar ya, silakan. Pada nomor 2 Pak. Iya, ditunggu dulu ya, nanti setelah Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Hari. Berikutnya, ya, udah paham ya, silakan. Oh, silakan. Ada lagi kelompok berikutnya, nomor 3. Pak Hari. Ya, jadi kalian diskusi bagus ya nih. Saling menguatkan, yang mana yang jadi dengan sekawannya ya. Ya, bagus. Dan penghapus ya temannya tuh aja. Ya, silakan. Kalau tidak paham boleh ditanya. Ya, Yuda gimana? Oh, silakan Yuda, di sini nomor 3. Ya, terima kasih nih. Kalian bisa aktif dalam pelajaran materi hari ini. Nomor 3 itu contohnya seperti yang slide sebelumnya ya.
Nah, yang seperti ini. Untuk yang nomor 3, ada bentuk pecahan C. Ya, tidak. Siap. Ya. Nomor 3 dari kelompok 4. Nah, berarti tinggal nomor 4 oleh kelompok 2. Nah, nanti kita akan bahas ya setelah ini. Untuk yang nomor 4 itu menggunakan bentuk ya tayangan yang nomor 4. Ya, yang ini ya. Cuman bedanya di soal bilangnya itu sama-sama bentuknya A, K. Sok silakan, ramai we. Ngobrol. Ya, jadi pada buku halaman 16 ya, sini jelaskan ada yang penyebut tunggal, ada yang penyebutnya tidak tunggal. Artinya kalau tidak tunggal itu ya ada 1 atau 2 di bagian pemilang ya. Kemudian di bawahnya di bagian penyebutnya juga ada 2. Bagi yang sudah paham bisa lihat lagi contoh-contohnya. Baik ada yang di slide, ada yang di buku ya. Jadi bagaimana sekawan dengan penyebut dari masing-masing radikannya, baik itu di yang tunggal ataupun yang tidak tunggal. Untuk yang tidak tunggal, lihat apabila penyebutnya positif, maka sekawannya pasti negatif. Kalau penyebutnya negatif, maka sekawannya positif. Nah, itu kuncinya, rumusnya agar bisa dirasionalkan. Nah, jadi ini berkaitan juga dengan yang namanya eksponen atau pangkat. Ya, di sini pangkat itu berlaku untuk menghilangkan bentuk akarnya. Seperti itu. Nah, siap-siap ya, ini udah beres. Nanti kita akan diskusikan. Silahkan yang belum paham untuk ditanyakan. Kalau sudah paham semuanya, bagaimana Pak? Ya alhamdulillah, berarti materi merasionalkan bentuk akar kalian semuanya bisa. Sebelah sana pindah, sebelah sini. Nah, di bawahnya nih. Ah, di situ. Ya.
Terima kasih untuk kelompok 2 menyelesaikan soal nomor 4. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi yang kerjakan kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 2. Oke. Dari kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1, akar 5 dibagi dengan akar 8. Pembilangnya akar 5, penyebutnya akar 8. Ya, silakan. Jadi sekawannya dikalikan dengan akar 8. Paham ya? Nah, di sini kelompoknya Fahri, kelompok 1. Ya, 5 dikali akar 5 dikali akar 8, akar 40. Akar 8 dikali akar 8, maka 8. Berarti sudah paham ya kalau akar dengan akar. Akar dengan akar dikalikan jadi akarnya hilang. Tuh. Maka dapat 4 kali 10. Nah, ini di sini juga kalian, ini artinya apa? Menyederhanakan bentuk akar. Nah, jadi ada operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, tambah penyederhanaan, perkalian, dan yang ini pembagian. Bagus. Dapat 2 akar 10 bagi 8. Cuma yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1 untuk nomor satunya ada? Atau semuanya sama? Sama. Ya, ini betul. Kemudian kelompok 3 menjawab nomor 2. Akar 2 sebagai pembilang 6 kali ya. Kalau tidak ada tambah, tidak ada kurang, berarti adalah 6 kali. Ya. Akar 3. Kemudian di sini 2, akar 2. Sekawannya betul ya, 6 ini tidak ikut. Karena dia ini perkalian, benar sekali. Maka yang di bawahnya hanya penyebutnya saja, yaitu akar 3. Dapat di sini akar 2 kali akar 3 itu sama dengan langsung saja sepertinya bisa ya, akar 6. 6 di sini itu misah. Yang dipakainya itu hanya bentuk akarnya saja. Betul sekali. Akar 3 kali akar 3. Maka di sini 6 kali akar 3 yaitu 18. Seperti ini betul. Ada jawaban yang berbeda? Kelompok yang lain? Sama. Nah. Yang kelompok 4 nih. Menjawab nomor 3. 2 kali akar 5 sebagai pembilang dibagi 3 tambah akar 5. Nah, ini menggunakan yang namanya bentuk pecahan yang dimana ini ada pemisah, yaitu tanda tambah atau kurang. Akan digunakan sifat pecahan yang bagian B. Didapat 3 plus akar 5 ini sekawannya 3 min akar 5. Paham sampai sini? Paham. Ada yang belum paham, Cung? Paham ya? Oke. Tinggal dioperasikan. 2 kali akar 5 ya. Di sini dikali ya. 3 min 5 dapat 6 akar 5 kurangi 2 akar 5. 3 kuadrat. Kenapa 3 kuadrat? Karena 3 kali 3. 5. Ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 4 nomor 3? Sama semua. Ya, ini menggunakan yang bagian B pecahan bentuk C per A plus min akar B. Ya. Kemudian yang nomor 4 ini sesuai dengan ya bagaimana? Nomor 4 ini. Ya. Baik. Ada kelompok yang lain bisa menjelaskan? Silakan. Ada yang kelompok lain yang bisa menjelaskan untuk nomor 4 katanya dari kelompok 3 nih. Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Atau kita bahas bersama-sama lagi? Ya, baik ya. Untuk yang nomor 4 ini sangat kompleks soalnya ya. Dimana pemilang dan penyebutnya ini sama-sama berbentuk akar. Yang di sini 2 akar 2 tambah akar 7.
Yang di bawah penyebutnya, ini kita disebutnya pembilang dan penyebut, ya, karena pecahan. 2 akar 2 minus atau kurang akar 7. Maka penyelesaiannya menggunakan yang ini, ya. Cuman kalau yang atasnya ini C-nya ada 2. Ada 2 bentuk akar. Maka perhatikan dulu, ya. Bahkan ya. Yang 2 akar 2 plus akar 7 bagi 2 akar 2 min akar 7 kita kalikan dengan sekawannya bagian penyebut. Makasih, ya, masih ingat. Maka ini dapat 2 akar 2 plus akar 7 didapat dari sekawannya penyebutnya 2 akar 2 min akar 7. Seperti itu. Ya, jadi sampai sini dulu nih, paham? Kelompok 3 kita kalikan dulu dengan penyebut sekawan dari 2 akar 2 minus akar 7, ya, sebagai merasional. Nah, kita kalikan 2 akar 2 dikali dengan 2 akar 2 dapat 2 akar 2 kuadrat. Jadi gini perkaliannya. Nah, ini kita menggunakan perkalian tipenya A plus B dikali A min B, ya. Ini plus, ya, plus. Ini A dengan A kuadrat. A kali B tambah AB. Tambah B kali AB juga. Tambah B kali B kuadrat. Maka di sini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini, ya, rumus untuk mengerjakan soal yang nomor 4. Ini kelompok 2 bisa mengerjakan, berarti kalian paham. Ini adalah teorema dari perkalian, ya, untuk 2 pembilang yang sama. Maka 2 kali ini dapat 2 akar 2 dikuadrat. Setiap yang bagian apa ini? A. Kemudian 2 akar 2 dikali akar 7. Nih, 2 kali 2 akar 2 kali 7 berarti yang mana? Nih, apa nih? 2AB. Tuh, sekali Nadia. Yang terakhir 7 kali 7, maka akar 7 dikuadrat. Yang bagian mana ini, Yuda? B kuadrat. Terima kasih, ini paham. Untuk yang bawahnya tidak ada perubahan, ya. 2 akar 2 dikali 2 akar 2 akar 2 akar 2 kuadrat. Kalau dikuadratkan maka kuadratnya akarnya hilang. Didapat 2 akar 2 dikuadratkan yaitu 8. Akar 7 dikuadratkan tuh 7. Maka 8 kurang 7 1. Ini didapat sama, ya, ini dengan ini 8. 2 kali 2 4. Kemudian akar dengan akar, ya, dikalikan. Akar 14, ya. Jadi akar 7 dikali akar 2. 2 kali 2 4. Akar 2 kali akar 7 14. 7 dapat dari akar 7 dikuadrat. Nah, dapat 7. Maka 15 tambah 4 akar 14 bagi 1. Kalau udah bagi 1 nggak usah lagi. Ininya hilang, ya. Penyebutnya hilang. Maka didapat 15 plus 4 akar 14. Ini hasil akhirnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3 perwakilannya. Pak, bagaimana untuk nomor 4 tuh? Jadi nomor 4 ini kita muncul yang namanya sifat distributif perkalian. Atau sifat di mana sifat ini ada pada yang namanya materi aljabar. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, terima kasih, ya. Oke. Kita lanjut dengan yang namanya uji mandiri, ya. Lihat pada buku, nanti Bapak akan bagikan. Untuk kelompoknya kalian telah selesai, diucapkan terima kasih. Ya, silakan
duduknya bisa kembali lagi. Jadi hasil presentasi kalian ini Bapak ucapkan hebat ya bagi kalian semua, dimana jawab soal yang telah dibagikan itu bisa terjawab dengan sempurna ya. Kalau ada yang tidak paham, otomatis kalian langsung bertanya ya. Itu ada sebuah poin bagi yang menanyakan, berarti kalian ingin sekali memahami pelajaran. Ya. Untuk soal berikutnya yaitu Bapak akan memberikan soal uji mandiri atau yang namanya soal post test ya. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan soal secara berkelompok, kalian Bapak akan bagikan. Silakan kerjakannya langsung di kertas ya, nanti sekalian dikumpulkan. Mari kasih nama pada namanya. Yang kelompok nanti dititip aja di ketua kelompoknya ya. Kita dua di belakang. Nah. Kasih nama ya. Ya? Ya, di kertasnya langsung boleh. Silakan. Lihat pada contoh ya. Lihat pada contoh. Baik di buku ataupun kalian tadi pada saat menjawab berkelompok. Waktunya 20 menit ya. Silakan, kalau tidak paham, saya tanyakan ke Bapak langsung. Bisa lihat di buku. Terus dari mana? Cok. Silakan, kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Kalau mau ke depan silakan ditanyakan ke depan. Ya, bagi yang nilainya bagus nanti poinnya untuk nilai harian akan Bapak tuliskan ya dengan keaktifan kalian. Ya, bagaimana? Gimana, Taj? Ada masalah? Ya, gimana? Nomor 1, caranya dari sini digimanain lagi, Pak? Ya, tinggal kalikan saja. Ya, ini kali ini, maka tinggal bisa angka 2. 10 kali ini tinggal 10 akar 2 per 2. Nah, seperti itu.
Apabila bisa disederhanakan di akhirnya, silakan disederhanakan ya. Misalkan apabila nih pembilang bisa dibagi dengan penyebut, maka selesaikanlah bagi, tapi tetap ininya tidak berubah. Ya, silakan, ada waktu lagi 10 menit. Sudah ini? Belum Pak. Oke, 3 lagi. Ya, nggak apa-apa. Udah? Hari? Iya. Wah. Ya? Gimana? Di kalau. Ya, ini udah menghilang akarnya ya di sini. Oh. Ya, tinggal tinggal angka 2 saja. Ini bisa dibagi. Jadi 5 akar 2. Berarti itu disederhanakan lagi Pak. Ya, boleh sederhanakan lagi 5 akar. Nggak usah. Udah hilang. Jadi 5 akar 2. Kayak gini kan Pak. Kayak gini Bos. Nah, seperti itu. Ya. Chandra, Ternyata gini Pak, udah gini. kali akar 2 akar 2. Ikan lah. Nomor hiji. Ini nomor 2. Ya, Nadia. Ya, jadi tinggal 10 akar 2. Ini jadi 10 akar 2. 10 akar 2. Weh. Jadi berapa? Nah, gitu. Sip. Ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan. Nah, sudah selesai untuk dikumpulkan.
Sok yang belum paham silakan acungkan tangan. Oh ya, silakan. Ya. Ini berarti Dijumlahin kan Pak? 4 bukan 6. 4. 4. Kan akarnya ini bisa. Oh. 4. Akar 12, bukan akar 12, tapi ini bisa ya. Ini tidak berakar. Ini 3 akar 4 6. Ini kan 6 ya, bukan 4. 6. Salah soal Pak. Nomor 3. Nomor 6. Sok. Sok yang ini bertanya. Gini di gimana Pak? Udah seperti ini? Ya. Nomor berapa ini? Nomor 3. Sudah selesai. Udah, gitu aja. Bagus. Ya. Ya, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Ya, silakan. Waktu habis, silakan dikumpulkan. Ya, sama yang kelompoknya juga. Lembar kelompoknya dikumpulkan juga. Apa nih? Ya, silakan. Seadanya saja. Oh, di sini. di sini Pak. Dia kan anu tadi ngaranna. Ya. Setelah kalian mengisi uji mandiri atau soal postes ya, diharapkan kalian untuk materi hari ini bisa kalian pahami ya sampai dengan nanti akhir semester. Ya. Dan pelajaran hari ini dengan tujuannya yaitu kalian bisa menyelesaikan apa? Soal berbentuk bentuk akar, pecahan. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan ya pecahan berbentuk akar. Dan jangan lupa untuk bagian atas itu adalah pembilang. Yang bagian ada apa? Jadi kembali lagi ya, mungkin pada materi waktu kalian masih SD ya. Jadi di kegiatan akhir ini ya, apakah pelajaran pada hari ini kalian senang? Ada yang namanya kendala tidak pada saat pelajaran? Sedikit ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi setelah melihat tayangan, setelah membaca di buku paket, itu sama ya, sinkron. Ya, jadi Bapak harap dengan adanya penjelasan uraian tadi yang oleh Bapak sampaikan, kemudian tadi ada pertanyaan awal. Ini pertanyaan awal itu kita menyangkut dengan materi sebelumnya. Ya, di mana ada operasi pada bentuk akar ada penjumlahan, ya satu lagi jangan lupa ini namanya penyederhanaan bentuk akar. Terima kasih. Ya, jadi pelajaran hari ini kalian mendapatkan beberapa poin ya. Untuk yang tadi ke depan perwakilan kelompok
patut ucapan terima kasih, kalian mengerjakannya dengan baik ya. Dan jangan sampai apa yang tadi telah didiskusikan di dalam kelompok kalian belajar tadi itu hanya sampai di situ saja, tapi sampai berkelanjutan seperti itu ya. Kemudian tadi tujuan sudah jelas, yaitu kalian bisa melaksanakan operasi dengan menggunakan sifat-sifat dari merasionalkan. Dan juga ya, pertemuan berikutnya kita itu akan masuk ke bagian subbab topik logaritma. Apa sih logaritma? Nah, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk materi bentuk akar ini sampai dengan ini, yaitu merasionalkan bentuk akar. Apa yang dirasionalkan? Bagian bawahnya, yaitu penyebutnya dirasionalkan ya, yaitu dengan sekawannya ya. Paham ya? Jadi merasionalkan itu dengan sekawannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Jadi merasionalkan itu apa tadi? Ada pertanyaan dari teman kalian. Merasionalkan adalah masuk akal, betul. Masuk akal dengan logika bisa menyelesaikan soal. Ya, jadi keterkaitan pemahaman pelajaran hari ini pada kehidupan sehari-hari. Kalau kalian melihat yang namanya atap rumah, ya, atap rumah itu berbentuk apa? Rata-rata segitiga. Betul sekali, berbentuk segitiga. Umumnya segitiga. Kemudian apa Pak maksudnya dengan bentuk akar ini? Nanti kalian dipadukan dengan yang namanya teorema Pythagoras. Silakan di buku gitu ada baca ya di halaman 17-nya. Jadi pemahaman keterkaitan dari ya pelajaran merasionalkan bentuk akar, yaitu ada yang namanya nanti dengan keterkaitannya dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu sudut siku seperti itu ya. Gimana sudut siku itu nanti didapat dengan yang namanya mengakarkan bilangan. Ya, sampai sini semoga kalian dengan materi merasionalkan bentuk akar nanti bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan yang namanya kenyataan ya, yaitu lihat bentuk atap rumah. Mau atap rumah, mau apa tuh kalau di depan-depan food court tuh tenda jualan. Yang lihat tenda jualan ini pasti berbentuk segitiga ya. Nanti pedagang itu bisa ya berapa sih kemiringannya ya, untuk supaya dagangannya itu tidak sampai terkena hujan atau terkena panas. Itu ya. Sampai sini, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya silakan nanti bukunya dikumpulkan kembali, buku paketnya silakan. Depan di depan. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita mencapai target, itu kalian bisa sampai selesai ya mengerjakan permasalahan soal bentuk pecahan atau merasionalkan bentuk akar. Silakan perwakilannya dikumpulkan. Nanti KM untuk disimpan lagi di perpustakaan. Oke ya. Kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, ingat pertemuan berikutnya yaitu tentang materi logaritma. Oh, yang sebelumnya kita sampai dengan perkalian bentuk akar, kemudian disambung dengan merasionalkan bentuk akar, dan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya ya, yaitu logaritma. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat. Karena kalau kita tidak sehat, mungkin ada kendala ya, seperti halnya teman kita yang hari ini tidak masuk karena sakit. Ya, itu kan adalah sebuah kendala, tidak masuk sekolah. Jadi ketinggalan materi pelajaran. Silakan KM ya nanti menertibkan untuk kita closing
pelajaran pada hari ini ya. Bentar. Ya, tidak ada lagi yang ditanyakan ya? Ya, jadi usahakan kalian jaga selalu kondisi kesehatan kalian ya, karena kebetulan hari ini dan seterusnya kita sudah mulai memasuki musim hujan. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya payung, bawa payung, ada jas hujan, bawa jas hujan, agar supaya kita tidak kehujanan ya, seperti itu. Silakan KM untuk menutup pertemuan pelajaran matematika pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. KM untuk antarkan dulu ke bukunya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.